Saya juga aneh Bapak nih, penyelidik kok jadi saksi? Itu kan nggak penting ditanyakan. Makanya saya bilang, yang saudara ada kaitannya dengan Pak Hasto, ya, di dakwaan ini merintangi penyidikan. Apa yang Bapak lihat? Apa yang Bapak saksikan? Apa yang Bapak dengar? Ada nggak? Jadi, saudara sebagai saksi fakta hanya mengetahui kaitannya dengan perbuatan dan atau dugaan 3 orang tadi. Jadi menurut pendapat Bapak, aktor intelektualnya itu Pak Hasto. Betul. Pak, ini gara-gara pendapat Bapak ini, menurut pendapat saya orang udah ditahan sekarang, di penjara gitu loh. Gak usah dikomentarin. Arif Budi Raharjo, penyelidik KPK yang dalam sidang perkara Hasto Kristianto dihadirkan jaksa sebagai saksi, menerangkan terjadinya peristiwa seputar OTT tahun 2020 yang dialaminya menyangkut keterlibatan terdakwa Hasto Kristianto. Kami lakukan pada saat itu, apa yang kami alami, apa yang kami lakukan pada saat proses operasi tangkap tangan pada saat itu. Baik, kalau begitu yang saya tanyakan, kan saudara bilang tadi ya di awal-awal ya, menggunakan pasal 44 Undang-Undang KPK, yaitu Betul. bukti permulaan yang cukup. Betul. Betul ya? Nah, supaya KPK nggak sewenang-wenang, maka menetapkan tersangka itu harus ada 2 alat bukti, betul kan? Betul. Betul. Pertanyaannya, ya, pada saat saudara melakukan penyelidikan OTT, ya, kaitannya dengan Pak Hasto sebagai terdakwa, apa yang saudara tahu terkait dengan bukti permulaan yang cukup? Tahu nggak saudara? Pengacara minta penjelasan 2 alat bukti yang dikatakan cukup dalam menetapkan Hasto Kristianto tersangka tahun 2024. Saksi menerangkan, alat bukti dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto Kristianto dalam kasus suap dimaksud, yaitu keterangan Saiful Bahri, serta percakapan WA dengan terdakwa, kemudian ada Doni, Tio, dan driver. Selain ada bukti petunjuk. Bukti permulaan yang cukup adalah terpenuhinya 2 alat bukti. Kemudian pada saat kami melakukan expose, Nanti dulu Pak, terpenuhinya 2 alat bukti. betul. Ya, coba saksi ingat-ingat, keterangan saksi mana yang menyatakan Pak Hasto ini terlibat dalam perbuatan suap? Apa yang saya ingat pada saat itu adalah itu ada keterangan dari saudara Saiful yang pertama. Baik. Terus yang kedua ada bukti. Enggak, saksi dulu Pak, saksi. Saksi ya. Ya, Yang kedua saudara Doni. Doni, baik. Ya. Kemudian yang ketiga pada saat itu ada percakapan. Nanti atau itu bukti petunjuk Pak. Saksi cukup ya, 2 berarti ya, yang seingat saudara ya. itu terhubung juga dengan saudara Tiu. Agustiani Tio. 3 saksi ya. Kemudian dari sisi driver pada saat itu, drivernya saudara Doni atau saudara Saiful, saya lupa namanya lagi. Baik. Ya. Saya ulang nih, pelan-pelan nih Pak. Ya. Jadi saksi yang dijadikan bukti permulaan cukup itu saksi yaitu Saiful Bahri, Doni Tristiqomah, Agustiani Tio, dan driver. Saksi itu ya Pak ya. Siap. Oke. Lalu alat bukti yang kedua apa? Ada bukti percakapan. Baik, bukti petunjuk maksudnya ya. Bukti petunjuk berupa chat atau percakapan, betul Pak? Ada rekaman dari
penyadapan kami, Baik, komunikasi. baik. Semua itu kalau dalam hukum acara, Baik. Betul. ya, Hakim sempat mengingatkan pengacara agar memberikan kesempatan kepada saksi memberikan jawaban. Jangan dipotong dulu. Sebagaimana yang Anda dengar, pengacara sepertinya tidak ingin adanya argumentasi dari saksi. Sedangkan apa yang menjadi kesimpulan dari saksi adalah berdasarkan argumentasi tersebut. Yuk, kita lanjut. izin Pak melanjutkan Bapak Ketua. Jadi selain 4 orang saksi itu, maka ada bukti petunjuk, begitu ya? Ya, Baik. Bukti petunjuknya berupa rekaman dan chat, transkrip, begitu ya? betul. Itu yang menyebabkan Pak Hasto jadi diproses ke tahap penyidikan, itu ya? Jadi pada saat itu memang yang kami tampilkan pada saat proses ekspos itu ada beberapa hal. Yang pertama kronologisnya, terus yang kedua adalah flowchart, terus yang ketiga kami sampaikan beberapa hal terkait dengan bukti pendukungnya. Baik. Itu yang Bapak tadi sampaikan. Ya. Kemudian pada saat itu memang saya merasakan sendiri ada kegamangan dari Saya nggak nanya perasaan saudara, nggak nanya apa gamang atau galau, nggak. Saya tanya langsung aja. Jadi yang digunakan waktu itu supaya masuk ke tahap penyidikan itu 4 orang saksi dan bukti petunjuk, betul ya? betul. Betul. Itu aja Pak. Sebenarnya nggak perlu Bapak datang karena saksi-saksi juga udah hadir dan mau diperiksa. Tapi nggak apa-apa lah ya. Alat bukti permulaan yang cukup itu kemudian dianalisis, gitu ya? Baik, Betul ya? betul. Betul. Tentu selaku Bapak juga dididik sebagai penyelidik, analisis itu bisa salah bisa benar. Betul ya? Apa analisis Bapak selalu benar? Ketika pengacara menyinggung cara analisis, saksi mengatakan analisis dia berdasarkan fakta. Disinilah kemudian pengacara mengutip hasil 2 persidangan tahun 2020 yang tidak ada sama sekali melibatkan nama Hasto Kristianto sebagai pemberi suap. Ya. Tahu. Sudah 2 perkara ya. Pertama yang diperiksa adalah terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Selaku apa sih ingat saudara? Selaku penerima. Selaku penerima suap. Betul ya? Lalu juga diperiksa dihadirkan sebagai terdakwa Saiful Bahri. Selaku apa Pak? Beri. Pemberi suap. Ya. Bapak tahu pada waktu 2 pemeriksaan itu sudah 12 saksi dihadirkan juga di pengadilan. Tahu nggak? Saya tidak mengikuti. Nah, kalau nggak gitu saya kasih tahu nih Pak. Ya. Sudah diperiksa 12 orang saksi. Agustiani Tio, Retno Wahyudiarti, Rahmat Setiawan, Pak Hasto pada waktu itu selaku saksi, Muhammad Ilham Yulianto, saksi Arif Budiman, ya, Arif Budiman, Hasyim Asyari, nanti kita periksa nih kalau cukup. Ibu Kelly Mariana Kusnadi, Patrick Gerat Masoko, Rizky Aprilia dan Doni Istiqomah. Tahu Bapak apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan itu? Nggak tahu? Terkait sebagai apa ini Pak? Suap, perkara suapnya. Bapak tahu ceritanya yang ditulis oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum setelah memeriksa semua fakta-fakta. Tahu nggak Bapak? Yang kami tahu adalah pada saat itu ketika persidangan itu berlangsung, kami tidak mengikuti secara detailnya Bapak. Tidak mengikuti. Ya. Di dalam hukum, fakta hukum di muka persidangan itu namanya fakta yuridis. Tahu kan saudara kan? Betul. Baik. Sekarang kita masuk ke fakta yuridis. Apakah saudara tahu ya di pihak penerima suap itu
Ada dua hanya dinyatakan, yaitu Agustiani Tio dan Wahyu Setiawan selaku penerima suap. Tahu nggak Bapak? Tahu. Ada lain nggak yang nerima suap? Setahu saudara? Jadi pada saat proses di penyelidikan, Bukan. Ini saya udah masuk putusan tadi. Tahu nggak Bapak ada putusan yang dinyatakan pada saat persidangan setelah memeriksa saksi-saksi bahwa yang menerima suap itu adalah Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Tahu nggak Bapak? terkait hal yang ditanyakan, Tidak tahu. ini akan saya sampaikan juga bahwa pada saat proses penyidikan kami menemukan bahwa di salah satu transaksi dari pihak kerabat dari Komisioner Wahyu Setiawan itu juga menerima dari pihak lain. Baik, sekarang saya tanya lagi, tahu nggak saudara bahwa dalam pertimbangan hukum yang dinyatakan menerima suap itu hanya dua, yaitu Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Tahu nggak saudara? Kalau nggak tahu nggak apa-apa Pak. Yang saya dengar hanya info beritanya saja Bapak. Baik, itu dari sisi penerima. Ini kan suap aktif ini, dalam hukum acara ini kan suap aktif. Ada yang memberi, ada yang menerima. Yang menerima dua, namanya Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Sekarang, tahu nggak saudara, dalam dua persidangan loh Pak ya, bukan satu. Setelah pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti petunjuk, pemeriksaan keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa pada waktu itu, yang dinyatakan sebagai pemberi suap itu yang terlibat satu Saiful Bahri, dua Harun Masiku, tiga Doni Istiqomah. Tahu nggak Bapak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa Pak. Saya tidak mengikuti persidangan. Tidak mengikuti. Kalau nggak mengikuti, saya balik pertanyaannya. Apakah saudara tahu bahwa dalam dua putusan itu, setelah pemeriksaan semua alat bukti, tidak ada yang menyebut dan tidak ada keterlibatan Pasto? Tahu nggak? Dari hasil dua persidangan terdahulu itu, menggelitik kita untuk bertanya, mengapa keterangan mereka saat terjaring OTT tahun 2020 itu serta adanya bukti percakapan yang menunjukkan keterlibatan terdakwa waktu itu tidak dibuka dalam persidangan. Itulah titik silang yang membuat pembuktian perkara ini menjadi rumit. Tak ubahnya, bagaikan sebuah benda yang berada di dalam tabung kaca, bisa terlihat namun tidak bisa disentuh. Akankah perkara ini berakhir dengan menyisakan sebuah misteri? Entahlah. Kita belum tahu ujungnya. Jika Anda memiliki prediksi skor akhir dari perkara ini, tuliskan dalam kolom komentar. Demikian pemirsa, bincang kita kali ini. Jumpa lagi dalam perbincangan berikutnya. Terima kasih. Masuk ke BAP Pak. BAP berita acara pemeriksaan 6 Januari 2025 nomor 20 halaman 12. Itu Bapak tegas bilang aktor intelektual, ini ngeri ini. Ya, saya bacakan biar nggak salah karena sadis ini, ngeri. Ya. Dalam kasus penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, menurut pendapat saya adalah Hasto Kristianto. Betul. Itu kan yang Bapak bilang kan? Jadi menurut pendapat Bapak, aktor intelektualnya itu Pak Hasto. Betul. Jadi ketika penyidik bertanya kepada saya terkait dengan pertanyaan hal itu, saya yang merefer kepada tupoksi yang saya lakukan pada saat itu. Jadi dari hasil yang kami temukan dalam proses penyelidikan, bahwa masing-masing pihak yang melakukan penyuapan, dalam hal ini adalah Doni, Saiful, Tio, itu memang berada dalam satu kesatuan dengan saudara terdakwa, karena dia menerima arahan dan kemudian mereka melaporkan. Baik, saya stop Pak, mohon izin ya, saya stop saudara ya.
Jadi saudara bilang Pak Hasto ini mengarahkan, ya kan? Betul. Berdasarkan bukti petunjuk, Bukti petunjuk, bukti ya kan? keterangan. Enggak, nanti dulu. Sekarang saksi fakta ini, saudara lihat langsung nggak? Nggak, Tidak. nggak. Saudara nggak mendengar langsung perintah Bapak ngarahin kan nggak ya? Dari beberapa bukti petunjuk dari komunikasi, Pak, nanti majelis yang mempertimbangkan itu. Jangan Baik. pendapat Bapak ini gara-gara pendapat Bapak ini menurut pendapat saya orang udah ditahan sekarang, di penjara gitu loh. Gak usah dikomentari.